Bab 21. Papa, Yuza mendadak gugup. Takut jika Pak Handoko mendengar percakapan keduanya. Bagaimana keadaanmu, Tisa? Tanyanya lembut. Yuza menghela nafas lega. Pak Handoko tidak mendengar percakapan keduanya. Sudah lebih baik. Terima kasih sudah menjengukku. Tisa tersenyum, merasa senang dengan sikap Pak Handoko yang lebih lembut. Jauh berbeda dengan Nyonya Dina. Tidak lama kemudian Pak Handoko pun pulang bersama dengan Yuza. Keesokan harinya Tisa sudah diperbolehkan pulang. Hati-hati Tisa, ujar Bitati dengan penuh perhatian memapah Tisa berjalan. Melangkah masuk ke dalam rumah. Sudah pulang kamu? Tegur Nyonya Dina berjalan menghampirinya. Sudah Nyonya, kamu ini menyusahkan sekali. Kamu tahu berapa banyak biaya yang dikeluarkan untukmu di rumah sakit? Omel Nyonya Dina. Maafkan saya, lirih Tisa. Rasanya mustahil meminta Nyonya Dina meminta maaf. Padahal sudah sangat jelas kecelakaan ini karenanya. Tisa masuk ke dalam kamarnya. Termenung sesaat melihat pantulan tubuhnya di cermin. Terima kasih kamu sudah sekuat ini, gumam Tisa seraya mengelus pelan perutnya. 1 bulan kemudian, 1 bulan sudah berlalu. Kini Yuza tak lagi berstatus sebagai pelajar. Ia sudah lulus sekolah dan melanjutkan pendidikannya ke salah satu universitas ternama di kotanya. Bagaimana dengan Tisa? Tisa yang seharusnya saat ini sudah menginjak kelas 12 harus tetap memupuskan impiannya. Tetap fokus bekerja di kediaman Pak Handoko. Yuza, Nyonya Dina yang tengah bersantai di teras mengeritkan dahinya melihat panggilan dari putranya. Ya sayang, ada apa? Mah, ada buku materiku tertinggal di kamar. Pinta Tisa untuk mengantarkannya ke kampus sekarang. Titah Yuza di balik telepon. Oh, oke sayang. Nyonya Dina menutup teleponnya. Tisa, panggil Nyonya Dina setengah berteriak. Ya Nyonya, antar buku materi Yuza ke kampusnya. Buku materi? Iya, sudah cepat sana. Baik Nyonya. Tisa pun bergegas mengambil buku materi yang tertinggal itu, lalu dengan menaiki angkutan umum bergegas menuju kampus Yuza. Tisa memutar pandangannya pada kampus yang sangat luas itu. Kampus ini bagus sekali, gumamnya seraya berjalan. Andai saja aku bisa melanjutkan mimpiku. Sesak dirasa, melihat universitas impiannya. Rasanya untuk bisa berkuliah di tempat itu kini benar-benar hanya akan menjadi sebuah mimpi. Di mana Kak Yuza? Bingung mencari Yuza. Kenapa aku tidak bawa ponsel? Gerutunya tidak bisa menghubungi Yuza. Tisa pun terus melangkah menyusuri koridor kampus yang pagi itu sudah tampak ramai dengan mahasiswa dan mahasiswi. Hei, lagi cari apa? Tanya seorang pria yang tengah duduk bersama teman-temannya di sekitar kampus. Mahasiswa baru ya? Cantik juga, goda temannya yang lain. Aku mau cari. Sini duduk. Salah satu dari mereka meraih tangan Tisa untuk duduk di sebelahnya. Dek, panggil seseorang mendekat ke arahnya. Kak Yuza. Spontan beberapa pria itu mengarahkan matanya pada Yuza. Kamu cari kakak, menghampiri, lalu menepis tangan temannya yang masih memegang punggung Tisa. Ini adik lo Yus? Tanya salah satu pria yang mengenal Yuza. Ya, ini adik gue, jawabnya seraya merangkul Tisa. Beruntung banget lo punya adik cantik gini, gurau teman yang lain. Ya, adik gue ini baru pulang dari luar kota. Tisa yang mendengar hal itu hanya memasang wajah bingung tidak mengerti mengapa Yuza mengarang cerita seperti itu. Makin cantik aja kamu dek, puji Yuza. Cup, dengan sengaja mengecup pipi Yuza di depan teman-temannya. Tisa terperanjat.
Wajah putih mulusnya mendadak memerah bak kepiting rebus. Beruntung banget bisa kecup pipi gitu. Gue juga mau punya adik cantik. Seluruh teman-teman Yuza, sana pulang. Di sini banyak buaya. Bisik Yuza pada Tisa yang masih diam mematung. Aku pulang dulu. Balas Tisa menyerahkan buku materi yang masih dipegangnya dan bergegas pergi. Sepanjang melangkah Tisa memegangi sebelah pipinya yang masih merona. Kecupan pertama yang Yuza berikan walau itu semua hanyalah sebuah akting di hadapan teman-temannya. Tidak lama kemudian Tisa sampai di rumah. Makasih ya Pa, akhirnya Papa mau antar Mama shopping, ujar Nyonya Dina dengan senyum sumringah di wajahnya. Tisa, kamu dari mana? Tegur Pak Handoko melihat Tisa yang baru melangkah masuk ke dalam rumah. Saya tadi mengantarkan buku materi dan Yuza ke kampus Pak. Oh begitu, saya dan Ibu mau ke mall. Kamu mau ikut? Ajak Pak Handoko. Papa, apa-apaan sih pakai acara ajak pembantu segala? Protes Nyonya Dina terheran-heran, melihat suaminya yang untuk pertama kali mengajak asisten rumah tangga bersamanya. Tidak Pak, saya di rumah saja, tolak Tisa. Sudahlah kamu ikut saja ya, bujuk Pak Handoko merasa iba melihat Tisa yang masih remaja harus menghabiskan waktu sebagai asisten rumah tangga. Ya udah kamu ikut aja deh Tisa, nanti kamu bawakan belanjaan saya, titah Nyonya Dina. Baik Nyonya. Pada akhirnya Tisa hanya bisa menurut. Mereka pun keluar dari rumah. Pak Handoko melajukan mobilnya menuju sebuah mal di pusat kota. Sesampainya di sana, Nyonya Dina langsung membeli barang-barang yang disukainya. Makasih loh Pak, aku dibelikan perhiasan lagi, ujar mesra Nyonya Dina pada suaminya seraya melangkah masuk ke dalam toko perhiasan. Tisa yang ikut masuk dengan menenteng banyak belanjaan Nyonya Dina pun hanya bisa terperangah melihat banyak benda yang berkilauan cantik pada etalase kaca. Perhiasan ini cantik-cantik sekali, batin Tisa seraya memandangi kalung yang terpajang rapi. Seumur hidupnya bahkan Tisa tidak pernah sekalipun memakai perhiasan. Tisa, jangan sentuh perhiasan itu. Tisa yang hendak menyentuh gelang yang terpajang terlonjak kaget mendengar sentakan Nyonya Dina. Jangan kotori perhiasan itu dengan tanganmu, bisik Nyonya Dina merendahkan. Maaf Nyonya, lir Tisa tertunduk. Tidak lama kemudian mereka pun pulang. Tisa segera masuk ke dalam kamarnya merebahkan tubuhnya di ranjang setelah hampir setengah hari menjadi kuli panggul belanjaan Ibu Dina. Tok tok tok, mendengar suara ketukan pintu. Tisa pun bergegas beranjak dan membuka pintu. Bapak, sedikit terkejut melihat Pak Handoko di balik pintu. Ini untukmu Tisa. Apa ini? Tisa menerima kotak bluedru berwarna biru yang disodorkan Pak Handoko. Ini, mata indahnya seketika melebar melihat kalung cantik di kotak tersebut. Kenapa Bapak memberikan ini? Tanya polos Tisa. Kamu ingin kalung ini kan? Tanya Pak Handoko, memperhatikan Tisa saat di toko perhiasan. Ya. Tapi aku tak pantas menerimanya. Menutup kembali kotak tersebut. Rasanya takut menerima barang mewah itu terlebih jika Nyonya Dina sampai tahu. Anggap saja ini hadiah dari saya. Tapi, saya sudah menganggapmu seperti putri saya sendiri. Jadi terimalah. Paksa Pak Handoko, sudah lama saya menginginkan anak perempuan. Lanjutnya seraya tersenyum hangat dan berlalu pergi. Tisa yang masih terdiam mematung di depan kamarnya tidak bisa berkata apa-apa. Cairan bening di sudut matanya hampir menetes. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan majikan seperti Pak Handoko. Perutku semakin besar saja, gumam Tisa memandangi perutnya di cermin.
tampak semakin membuncit di usia kandungnya yang sudah memasuki usia 3 bulan. "Apa kamu baik-baik saja? Sudah lama aku tidak mengecek keadaanmu." Mengusap pelan perutnya, Tisa termenung di tepi ranjang. "Aku ingin mengecek keadaannya." Tisa pun bergegas mengganti pakaiannya lalu keluar dari kamarnya. "Nyonya," panggil Tisa menghampiri Nyonya Dina yang tengah bersantai di ruang tengah. "Ada apa?" sahutnya tanpa menoleh, tetap menatap gawai yang dipegangnya. "Boleh saya keluar sebentar?" Nyonya Dina mendongak, melihat Tisa yang sudah tampak rapi dengan kemeja oversize yang dikenakannya. "Mau kemana? Mau membeli sesuatu di luar?" "Ya sudah, jangan lama-lama." "Baik Nyonya." Tisa pun bergegas keluar dari rumah menuju rumah sakit. Setibanya di sana Tisa langsung mengambil nomor antrian dan duduk bersama wanita hamil yang lain. "Kamu mau periksa kandungan juga?" tegur seorang wanita yang duduk di sebelahnya. "Iya," jawab Tisa seraya tersenyum tipis. "Berapa usiamu?" tanyanya lebih lanjut dengan ekspresi aneh melihat wajah dan tubuh kecil Tisa. Usiaku 20 tahun." "Oh," wanita itu tersenyum, tak lagi bertanya. "Nyonya Tisa," panggil salah satu perawat. Tisa pun bergegas masuk ke dalam ruang pemeriksaan. "Silakan duduk." Dengan sedikit canggung Tisa pun duduk di hadapan dokter wanita tersebut. "Apa ada keluhan?" tanyanya lebih lanjut. "Tidak, kalau gitu di USG saja ya." "USG?" Tisa mengeritkan dahinya. "Ya, untuk memastikan kandungannya baik-baik saja. Mau kan?" "Oh ya, saya mau." Tisa mengangguk, walau rasanya sangat gugup. Ini kali pertama ia melakukan USG. "Ya sudah kalau gitu kita periksa," ujar dokter wanita tersebut mengarahkan Tisa untuk berbaring pada ranjang di sana. Tisa pun merebahkan tubuhnya, menatap layar monitor yang ada di dekatnya. Suaminya tidak ikut. "Suami saya, sayang," ujar seseorang yang masuk ke ruangan tersebut. "Kak Yuza." Tisa terbelalak melihat Yuza yang tiba-tiba datang. "Nyonya Tisa, kenapa suaminya ditinggal masuk?" goda seorang perawat yang mengantar Yuza masuk ke dalam. "Oh ini suaminya. Kalian pasangan yang serasi," puji dokter wanita tersebut. "Baiklah kita mulai USG ya." "USG." Pandangan Yuza langsung tertuju pada layar monitor yang berada di sisi Tisa. Gitu pula Tisa dengan jantung yang berdegup. Pandangan tak lepas dari layar monitor yang menunjukkan gambaran janinnya di sana. Dokter wanita itu pun menjelaskan dengan rinci janin yang diperiksanya. Tisa memandanginya dengan haru. Setelah pemeriksaan itu selesai keduanya pun segera keluar dari rumah sakit. "Kita pulang," ajak Yuza membuka pintu mobilnya. "Sini lihat." Yuza mengambil foto USG yang dipegang Tisa. Ia tersenyum tipis melihat gambaran calon bayinya di sana. "Dia sangat menggemaskan," ujar Tisa masih dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Tisa pun memilih turun agak jauh dari rumah. Tak ingin Nyonya Dina dan Pak Handoko curiga. "Tisa, kenapa kamu lama sekali?" Nyonya Dina menghampiri, menyambutnya dengan omelan. "Sekarang kamu cepat bantu Bitati di dapur. Teman-teman arisan saya akan datang ke sini." Titah Nyonya Dina. "Baik Nyonya." Tisa bergegas menuju dapur. "Tisa, kamu dari mana saja?" tegur Bitati. "Lihatlah ini." Tisa menunjukkan foto USG-nya pada Bitati. "Ya ampun, dia sehat kan?" Tisa mengangguk dengan polosnya. "Syukurlah kalau janinmu sehat." Bitati tersenyum. Siang itu Tisa langsung disibukkan di dapur, membuat banyak makanan untuk teman arisan Nyonya Dina yang nanti malam akan datang.
Pukul 19 malam Tisa pun sudah selesai menyajikan masakannya dengan Bitati di meja makan. Lalu satu persatu teman Nyonya Dina masuk. Penampilan mereka tampak glamor. Para kaum sosialita itu pun bercengkrama asik di meja makan seraya menyantap makanan yang dihidangkan. "Dina, apa tidak ada orang ngejus di sini?" ujar salah satu teman Nyonya Dina. "Tentu ada. Tunggu sebentar ya." Nyonya Dina segera memanggil Tisa. "Tisa, cepat bikinkan orang ngejus," perintahnya. "Dina ini asisten rumah tanggamu. Dia cantik dan masih muda sekali," puji salah satu temannya. "Ya, walaupun asisten rumah tanggaku masih sangat muda, tapi kerjanya bagus," balas Nyonya Dina yang berpura-pura memuji. Tidak lama Tisa kembali dengan membawa jus orange. "Dina, apa asisten rumah tanggamu itu sedang hamil?" bisik salah satu teman Nyonya Dina yang sedari tadi memperhatikan Tisa. "Sedang hamil? Tidak, dia tidak sedang hamil," bantah Nyonya Dina. Rasanya tidak mungkin Tisa yang masih remaja sudah hamil. "Tapi aku perhatikan perutnya tampak buncit." Pagi berikutnya Nyonya Dina tampak duduk termenung di sofa, terus memikirkan ucapan temannya yang mengatakan jika perut Tisa tampak membuncit. "Bitati." "Ya, Nyonya," sahut Bitati yang langsung menghampiri majikannya itu. "Buatkan saya teh hangat dan panggilkan Tisa ke sini," perintahnya. "Baik, Nyonya." Tak lama Bitati kembali dengan membawa segelas teh hangat. "Ini Nyonya." Meletakkan teh tersebut di meja. "Ada apa Nyonya?" tanya Tisa yang sudah berdiri di hadapan Nyonya Dina. "Tisa, kamu sedang hamil?" tanyanya tanpa basa-basi. Seketika membuat jantung Tisa berdegup tak keruan. Tidak mengerti mengapa Nyonya Dina bisa melontarkan pertanyaan seperti itu. "Tisa itu belum menikah jadi tidak mungkin hamil Nyonya," sahut Bitati membela. "Saya tidak bertanya padamu," ketus Nyonya Dina. "Sekarang, angkat kaosmu. Saya ingin melihat perutmu," perintah Nyonya Dina menunjuk kaos oversize yang dikenakan Tisa. "Cepat. Saya ingin melihat perutmu," seru Nyonya Dina pada Tisa yang hanya diam mematung.